Alhamdulillah, Alhamdulillah bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi wa rahmatihi tughfarud dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul maw'ud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil 'Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Patutlah kiranya kita tingkatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, utamanya nikmat iman dan takwa yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya. Allah telah memberikan kenikmatan yang begitu banyaknya kepada kita semuanya, sampai-sampai begitu banyaknya nikmat tersebut kita tidak mampu menghitungnya. Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung dan menghitung nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, hai hamba-hambaku, la tuhsuha, engkau pasti tidak akan mampu menghitungnya, karena aku Allah telah memberikan nikmat yang begitu banyaknya. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, untuk merealisasikan rasa syukur kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, maka kita perbanyak zikir kita kepada Allah, kita perbanyak menyebut-nyebut asma Allah, kita perbanyak sholat fardu dan sholat sunat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih berjamaah, maka kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Fadzakir, maka berzikirlah kepadaku Allah. Fa inna dzikra, karena sesungguhnya zikir, ingatnya hamba kepada Allah, tanfa'ul mu'minin, itu dapat memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Intinya, orang yang selalu mengerjakan perintah Allah, sholatnya istiqomah, menjauhi larangannya istiqomah, itulah orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tersebut bukan hanya
memberikan manfaat kepada dirinya sendiri, tapi memberikan dampak positif, manfaat yang besar kepada muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di mana saja berada, termasuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Selama kita banyak berzikir menyebut asma Allah, dampak positif akan mereka rasakannya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalimatani khafifatani fil lisani wa thaqilatani fil mizani wa habibatani ila rahmani subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang singkat tapi padat maknanya, padat manfaatnya, padat keutamaannya. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimat itu disampaikan oleh baginda Rasulullah. Lisan kita apabila mengucapkannya ringan sekali diucapkannya, ringan sekali dibaca, tetapi saqilatani fil mizan, berat sekali timbangannya di hadapan Allah, besar sekali pahalanya di sisi Allah, memiliki keutamaan yang besar karena memuji kemahasucian Allah, memuji kemahabesaran Allah, memuji dan terus memuji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa habibatani ila rahman, dua kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, mendatangkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap kali kita wirid zikir kita tidak pernah melupakan subhanallah, subhanallah, subhanallah dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah menceritakan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ceritanya suatu ketika para malaikat Allah yang dipimpin oleh malaikat Jibril, ketika Allah menciptakan arsy yang ada di atas itu sungguh besar sekali. Allah memerintahkan, wahai malaikat semuanya, angkatlah secara bersama-sama arsy itu. Angkatlah wahai para malaikat arsy yang aku ciptakan yang begitu besarnya. Lalu para malaikat menjawab, ngapunten Gusti, berat sekali arsy yang begitu besarnya ini. Engkau ciptakan yang begitu besar arsy ini, kami seluruh para malaikat tidak mampu mengangkatnya. Lalu Allah menyampaikannya kepada para malaikat, qulu subhanallah, wahai para malaikat, sebutlah namaku, berzikirlah kepadaku Allah dengan mengucap subhanallah ketika akan mengangkat arsy yang begitu besar itu. Lalu ucapkanlah subhanallah, lalu dipraktekannya, dibacakan kalimat tersebut subhanallah, kemudian menjadi ringanlah dan terangkatlah arsy tersebut karena kalimat thayyibah, yaitu zikir subhanallah, sehingga amalan itu menjadi amalan yang rutin yang dibaca oleh seluruh para malaikat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Selanjutnya Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam dalam keadaan sempurna. Setelah diciptakan Nabi Adam alaihissalam,
ternyata Nabi Adam bersin, wahing. Tetapi Nabi Adam tidak mengucapkan kalimat apa-apa. Fa'alhamahullahu ila Adam. Allah memberikan ilham kepada Nabi Adam. Wahai Adam, jika engkau bersin, sebutlah namaku. Jika engkau bersin, berzikirlah kepadaku. Mengucap apa wahai Allah? Alhamdulillah. Lalu Nabi Adam ketika bersin mengucapkan Alhamdulillah, maka Allah pun menjawab Yarhamuka Rabbuka. Wahai Adam, ketika engkau bersih dan mengucap kalimat Alhamdulillah, aku Allah sebagai Tuhanmu mengasihi, menyayangimu karena engkau diberikan oleh Allah. Aku berikan Allah, aku sebagai Allah memberikan kenikmatan kepada. Hingga akhirnya dua amalan ini diamalkan terus oleh para malaikat. Sampai pada ketika Nabi Nuh alaihi salam, dalam kitabnya, Nabi Nuh adalah termasuk Nabi yang pertama kali menciptakan berhala-berhala. Memiliki umat yang banyak menciptakan berhala dan banyak pula yang menyembah berhala. Kemudian Allah menyampaikan, wahai Nuh, ajari umatmu, sampaikan kepada umatmu untuk memperbanyak zikir kepadaku dengan membaca La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Setelah mendapatkan informasi dan wahyu yang seperti itu, maka Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan kepada umatnya. Maka umat Nabi Nuh walaupun menciptakan berhala dan juga ikut menyembah berhala, berubah menjadi ajaran agama Islam, menjadi muslim yang taat setelah mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Maka tiga amalan inilah yang dijadikan amalan-amalan oleh para malaikat sepanjang waktu tanpa ada batasnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang lama tidak memiliki keturunan, setelah itu nikah lagi dan diberikan keturunan yang tampan, yang soleh, bernama Nabi Ismail. Secara singkat diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihnya sebagai kurbannya. Apa yang terjadi? Sebelum pisau itu menancap ke dalam leher Nabi Ismail alaihissalam, maka Allah menggantinya dengan seekor domba yang sudah disiapkan oleh Allah 40.000 tahun sebagai pengganti kurban Ismail alaihissalam. Melihat yang seperti itu, ternyata Nabi Ibrahim ta'ajjuban, heran, dan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka jadilah 4 amalan yang diamalkan oleh seluruh para malaikat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Setelah itu selesai cerita itu, maka malaikat Jibril menceritakan apa yang dialami, peristiwa zikirnya para malaikat diceritakan langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari awal sampai akhir disampaikannya. Mendengar cerita yang seperti itu, Nabi Muhammad Rasul kita, baginda Rasul kita, mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga akhirnya 5 amalan inilah
yang dilestarikan, yang diabadikan dan diteruskan sampai sepanjang waktu, yaitu kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil alim. Secara singkat, siapa saja yang membaca kalimat 5 macam kalimat ini, yang pertama muqaddimah dalam kitabnya, akan didahulukan oleh Allah ke dalam surganya. Munjiat akan diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur dan siksa neraka. Hafizat akan terpelihara dari dosa dan kemaksiatan, dari berbuat yang jelek, dari berbuat kemungkaran, diselamatkan oleh Allah. Barakah dari zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Demikianlah kajian surat Al-Dzariyat ayat 54. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan diri kita semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang sholih, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang pandai berzikir, kapanpun selalu berzikir, ingat akan perintah Allah, ingat akan larangan Allah, dan selalu berzikir dan berzikir sampai akhir hayat kita semuanya diberikan oleh Allah akhir hayat yang sempurna, yaitu husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat